application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, ini juga ada berita yang tidak kalah viralnya ya. Ya, ini mulai dari hari Minggu ya. Ini Warta Kota memberitakan bahwa Hasto ungkap temuan mengejutkan. Wih, dari pakar IT katanya. Pakar IT-nya yang mana? Jangan-jangan seperti yang Pak Yusril bilang pada waktu Pilpres yang lalu, Pak Mahfud kan bilang ini ada ahli IT dari ITB yang bisa menciptakan robot untuk bla bla bla. Ternyata itu anak baru lulus gitu misalnya ya. Oke deh. Sekarang kita dengerin dulu nih ya ngomongannya dia ya. Suara Ganjar Mahfud katanya aslinya 33%. Tapi dimanipulasi. Tetep aja. Masih aja ya. Masih aja ngotot ya. Oke. Ntar saya telanjangin ini ya. Oke, maju. Masih di Tribun News ya. Hasto klaim bahwa hasil audit forensik Sirekap oleh pakar IT PDIP. Nah, nanti kita lihat pakar IT PDIP-nya siapa gitu ya. Jangan-jangan masih mahasiswa gitu ya. Ya, saya bukan meremehkan ya, tapi ini menggelikan gitu ya. Perolehan suara Ganjar Mahfud itu 33%. Oke. Aduh, ini bener-bener deh ya. Sebenarnya dengan mengatakan ini, Hasto itu mempermalukan dirinya sendiri. Ya, dia sedang mempermalukan dirinya sendiri dan PDIP. Jadi Ibu Mega boleh catat nih ngomongan saya ya. Bu, Hasto ini mempermalukan dirinya sendiri. Kalau dia hanya mempermalukan dirinya sendiri, nggak apa-apa Bu. Tapi kalau dia sekaligus mempermalukan PDIP, mendingan Ibu pecat ini yang namanya Hasto. Saya yakin yang namanya Puan Maharani juga nggak suka ini sama Hasto. Kan Puan sudah bilang, kita harus punya etika politik pemilu lah, apalah namanya ya. Begitu dia bilang ya, ketika dia tidak hadir di sidang paripurna DPR. Kita harus siap menang dan siap kalah. Selesai sudah. Ini jangan pakai alasan hasil forensik dari pakar IT PDIP. Nanti kita lihatlah siapa pakar IT PDIP-nya ya. Ini benar-benar dia mempermalukan dirinya dan juga mempermalukan PDIP. Sekaligus mempermalukan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Nih, saya telanjangi. Kita selesaikan dulu dah ya, ini beritanya ya. Nanti saya kuliti dia. Pakar IT PDI Perjuangan menyebut perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilu 2024 mencapai 33%, bukan 16%. Catat ya, dia bilang hasilnya itu harusnya mencapai 33%, bukan 16%. Oke ya, menarik nih. Hal itu diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam sebuah wawancara hari Sabtu lalu, 16 Maret. Menurutnya, perolehan suara Ganjar Mahfud yang mencapai 33% berdasarkan hasil audit forensik pakar IT PDI Perjuangan terhadap Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi milik KPU. Oke. Nah, ini sengaja saya ambil ini aja satu ini ya. Ini yang akan saya kuliti. Dia menjelaskan audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Di sini dulu ya.
Oke deh, nanti saya balik situ lagi deh ya. Kita maju dulu nih ya. Nanti saya balik situ, pasti saya balik ya. Dikatakan di sini ternyata terdapat JSON script. JSON script ya suatu script ya di dalam suatu sistem yang dipakai untuk memprogram sistem lah gitu ya. Yang dipasang di Sirekap ya untuk mengunci. Nah, ini kalau dia tidak bisa buktikan, dia memfitnah ya. Karena dia bilang terdapat JSON script, ya, suatu script, suatu code, ya, dari sebuah aplikasi Sirekap ini untuk mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud di angka 16%. Nah, kalau dia tidak bisa buktikan, dia ini menyebar fitnah, hoax, dan kena undang-undang ITE dia. Catat ya. Sesuai hasil temuan audit forensik kami atau atas Sirekap KPU ternyata dipasang JSON script yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud. Catat ya, kalau dia nggak bisa buktikan, dia kena undang-undang ITE karena ini sekaligus menyebarkan ujaran kebencian supaya orang benci sama KPU, benci sama sistem Sirekap. Oke? Dia bilang, padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap JSON script pada tanggal 16 Februari jam 2 pagi itu, perolehan Ganjar Mahfud 33% dan Prabowo Gibran 43%. Astaga, berdasarkan hasil audit forensik terhadap Sirekap, pakar IT menyimpulkan pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam 2 putaran. Karena tidak ada paslon yang mencapai suara di atas 51%. Lanjut lagi deh ya, ntar kita balik nih. Panjang sih, udah sampai sini aja nih ya. Hasto mengatakan PDI Perjuangan tidak khawatir dengan hasil perolehan suara yang akan diumumkan KPU. Karena telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 02, termasuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ya. Hasto mengungkapkan pakar IT yang melakukan normalisasi atas JSON script yang dipasang di Sirekap mengetahui bahwa formulir C1 juga dapat dimanipulasi, caranya dengan menggunakan algoritma tertentu untuk memanipulasi form C1 yang merupakan single frame. Udahlah, dia juga nggak ngerti apa tuh single frame gitu ya. Oke lah, saya balik ke tadi yang saya bilang saya mau perdalam. Ini singkat tapi padat gitu ya. Dia menjelaskan audit forensik dilakukan pada 16 Februari 2024 atau 2 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Bapak Ibu tahu kan, pada tanggal 14 Februari itu saja sejumlah lembaga survei, termasuk 2 lembaga survei yang dipakai oleh PDIP sendiri, yaitu Carta Politika dan SMRC, juga sudah menempatkan Ganjar Mahfud di posisi buncit. Ya, lembaga survei dia loh. Ya. Dan quick count itu sudah terbukti lebih dari 10 tahun. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Termasuk dari 2 lembaga survei dia sendiri yang menempatkan dia di posisi buncit sekitar 16%. Quick count itu adalah bagiannya yang masing-masing belum ngerti nih ya, quick count itu apa. Itu adalah mengambil sampel dari berapa itu ya, total ada 800.000 TPS di seluruh Indonesia, diambil sampelnya, dapat angka itu. Kalau Anies waktu itu bilang ya, waktu itu kan dia mengagungkan juga itu quick count. Quick count itu ibarat orang mau diperiksa sakit apa, kan diambil darahnya setetes gitu ya. Yang kita bilang nggak setetes dah, satu tarikan jarum suntik. Untuk menganalisa darah di dalam tubuh manusia ini ada penyakit apa? Oh, ternyata dia kelebihan gula darah atau dia kelebihan LDL ya, kolesterol jahat dan sebagainya dan sebagainya. Hanya dengan mengambil sampel sebagian dari seluruh darah yang ada di tubuh manusia dapat diketahui, wah orang ini ternyata
triglyceridnya tinggi, LDL-nya tinggi, SGPT-nya tinggi, SGOT tinggi, dan seterusnya. Trombositnya juga sedang turun kalau dia kena DBD, hanya dengan sedikit sampel dari darah. Jadi Anies pernah bilang, kalau Anda nggak percaya quick count, ya, lain kali kalau Anda sakit, nggak usah tes darah. Suruh aja tuh lab tuh sedot darah Anda semuanya untuk hitung apakah Anda ada gula darah, ada kolesterol tinggi dan segala macam. Anies betul pada waktu itu ngomongnya. Karena menurut Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik, dia bilang, lah Anies itu bekas bosnya Burhanuddin Muhtadi. Dia ngerti bener apa itu quick count. Jadi sebenarnya Hasto ini juga lagi diketawain sama Anies. Loh, hasil quick count sudah bilang begitu. Memang hasil quick count tidak bisa dipakai untuk menetapkan pemenang. Ya, tapi sudah memberikan indikasi seperti tadi, cek laboratorium. Nah, karena Undang-Undang Pemilu sudah memutuskan bahwa KPU harus tetap melakukan perhitungan manual, ya, untuk menetapkan pemenang pemilu. Nah, kalau di TPS ya, kan ada saksi-saksi ya, pasti dia foto. Wah, di TPS ini paslon 01 berapa perolehan suaranya, paslon 02 berapa, 03 berapa. Nanti waktu rekap, saksi itu datang juga di KPU, dia lihat, dia pelototi TPS-nya yang dia jadi saksi berubah nggak tuh angkanya. Sedemikian mudahnya saja gitu ya. Lah, ini dia bilang audit forensik dilakukan 2 hari setelah pemungutan suara. Padahal pada tanggal 14 Februari itu saja quick count sudah keluar. Jadi ini yang saya bilang, Hasto ini sedang mempermalukan dirinya sendiri. Lah iyalah. Masa iya dong? Oke? Oke. Lanjut lagi deh. Di Tribun News, dia bilang juga, dia mengklaim perolehan suara Ganjar Mahfud 33%, Prabowo Gibran 43%. Tahu dari mana 43%? Kemudian tahu dari mana Ganjar Mahfud 33%? Buktikan dong. Buktikan. Anda punya perhitungan gimana bisa mengklaim Ganjar Mahfud 33%, Prabowo Gibran 43%? Memang lu bisa sedot itu data yang ada di KPU? Bisa sedot, bisa hitung. Wah, ini perhitungan internal. Ya itu mah kalau setiap orang bilang perhitungan internal, nanti Anies juga bisa bilang perhitungan internal kami itu kami 60%. Pret gitu ya. Dari mana bisa bilang ini? Ini kan berarti lu ngalahin Anies dong. Kalau lu 33%, Prabowo Gibran 43%, artinya sisanya Anies 24%. Artinya Anies yang nomor buncit gitu ya. Astaga, dunia ketawa toh. Lu udah nomor buncit ya, Ganjar Mahfud ya terima aja. Malah sekarang bilang Anies yang nomor buncit cuma 24%. Jadi seakan-akan harus 2 putaran, yaitu nomor 2 lawan 03. Lu ngimpinya keterlaluan toh. Lu ngimpi banget toh. Nah, ini dia nih ya. The Voice of Indonesia VOI bilang Hasto ungkap Pilpres harusnya 2 putaran. Versi audit forensiknya dia. Ganjar Mahfud 33%, Prabowo Gibran 43%. Dia bilang, astaga. Toh mimpi mah, mimpi indah begini boleh, tapi lu jangan umbar ke publik. Ini mempermalukan diri lu lah. Astaga. Kemudian di media yang sama ya, Hinca Panjaitan dari Demokrat ya otomatis dia ada di kubu 01 ya. Klaimnya Hasto tadi yang bilang Ganjar Mahfud 33%, Demokrat minta Hasto PDIP dari PDIP buktikan. Kalau dia nggak bisa buktikan dan dia sudah umbar begini, dia menyebarkan kabar bohong alias hoax yang kena undang-undang ITE. Nah, saya demen banget gitu ya kalau Hasto kena undang-undang ITE. Apa? Dia nyebarkan kabar bohong? Kecuali dia bisa buktikan, yang pasti nggak bisa. Dia membuli KPU lah istilahnya. Menuduh KPU itu curang. Hah. Iya kan? Wah, ini benar-benar lah. Saya rindu gitu ya melihat Hasto kena gugat jadi undang-undang,
kena gugat melanggar undang-undang ITE. Nah, tapi kita lihat saja lah. Maka dari itu Hinca Panjaitan bilang jangan koar-koar lu setiap hari. Ya bener lah. Setiap hari koar-koar terus aja bilang curang. Berarti lu mental lu nggak siap kalah. Diomelin Puan lu. Puan bilang para peserta pemilu harus punya etika pemilu. Yaitu siap menang, siap kalah. Lu bener-bener enggak siap kalah. Ya. Malah ini tendensinya ini seperti satu memberikan PHP ya kepada para pendukung paslon 03 dan sekaligus menanamkan kabar bohong ini supaya para pendukung paslon 03 sepakat sama Hasto. Kita dicurangin, harusnya 33%, harusnya 2 putaran. Ya, udahlah, nanti kita lihat ya. Sebel saya ngelihat hal seperti ini. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.